wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat, rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dipertemukan kembali pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat melalui kuliah daring pada hari ini. Yang saya hormati dosen keterampilan berbahasa dan bersastra Indonesia SD, Ibu Nugrahati Sismulyasih, SP, SPD, MPD, dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan berpidato tentang wabah penyakit COVID-19 di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali masyarakat Indonesia yang terserang penyakit COVID-19. Penyakit ini dapat menyerang siapapun dan dimanapun. Tetapi, ada beberapa orang yang digolongkan rentan terhadap penyakit ini. Orang yang rentan terhadap penyakit ini adalah orang lansia dan orang yang mempunyai penyakit atau mempunyai riwayat penyakit sebelumnya, seperti hipertensi, jantung kronis, diabetes, dan paru obstruksi menahun. Selain itu, penyakit COVID-19 juga mempunyai gejala yang beragam. Jadi, satu orang dengan satu orang yang lainnya itu bisa saja menunjukkan gejala yang berbeda. Tetapi, gejala umum dari penyakit COVID-19 ini adalah demam tinggi di atas 38 derajat Celcius, batuk, flu, dan sesak nafas atau kesulitan bernafas. Apabila kita mengalami gejala di atas, maka sebaiknya kita segera menghubungi dokter atau pihak rumah sakit yang telah ditunjuk untuk menangani kasus COVID-19 ini. Selain itu, ada faktor-faktor yang memudahkan virus atau penyakit COVID-19 ini lebih mudah masuk ke dalam tubuh manusia. Yang pertama adalah lingkungan yang kotor. Agar lingkungan kita terhindar dari penyakit COVID-19 ini, maka kita harus menjaga kebersihan lingkungan kita, seperti membuang sampah pada tempatnya, mengubur barang-barang bekas, dan menguras bak mandi agar tidak menjadi sarang nyamuk. Yang kedua adalah kurangnya pemahaman masyarakat terkait etika sakit dan etika ketika batuk dan bersin, serta kurangnya pengaplikasian pemenuhan kebutuhan gizi sehari-hari pada masyarakat. Contoh dari kurangnya penerapan pemenuhan kebutuhan gizi sehari-hari ini bisa dilihat ketika anak berangkat sekolah tanpa sarapan, akhirnya di sekolah ia mengalami pingsan dalam upacara bendera. Dan banyak lagi kasus serupa. Dan yang ketiga adalah kurangnya istirahat. Banyak sekali masyarakat Indonesia yang lebih mementingkan pekerjaannya daripada istirahatnya, sehingga tubuhnya terasa lemas, letih, lesu, dan beraktivitas pun kurang bersemangat. Maka dari itu, kita harus menyempatkan waktu untuk beristirahat yang cukup dan tidur yang cukup, yaitu 8 jam. Hal ini juga biasanya terjadi kepada mahasiswa yang sering begadang untuk mengerjakan tugasnya yang terlalu banyak ataupun tanggal pengumpulannya dekat dengan tanggal deadline. Makanya mahasiswa itu ngebut dan begadang untuk mengerjakan tugasnya, sehingga mahasiswa ini kurang cukup istirahatnya, sehingga keesokan harinya bisa pusing dan sebagainya. Maka dari itu, kita seharusnya menyicil pekerjaan tersebut, tugas-tugas tersebut agar mendapatkan cukup waktu untuk beristirahat. Dengan kita mempunyai waktu yang cukup untuk beristirahat, maka kita dapat melakukan aktivitas secara lancar dan bersemangat. Seperti yang kita ketahui, penyakit COVID-19 dapat menyerang siapapun. Namun, penyakit ini dapat lebih mudah menyerang orang-orang yang tidak sehat daripada orang yang sehat. Maka dari itu, ada hal-hal yang perlu kita lakukan untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Yaitu pertama adalah berolahraga. Berolahraga bisa berupa senam, lari pagi, dan lain-lain. Yang kedua adalah melakukan aktivitas berjemur untuk mendapatkan vitamin D yang berguna untuk meningkatkan imun kita atau kekebalan tubuh kita. Yang ketiga adalah sering mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Yang keempat adalah makan makanan yang bersih
dan bebas dari kuman, serta mengandung gizi yang cukup, yaitu makan 4 sehat 5 sempurna. Dan yang terakhir adalah cukup waktu untuk beristirahat dan tidur yang cukup, yaitu 8 jam. Maka dari itu, tinggalkanlah pola hidup yang jorok dan malas-malasan. Terapkanlah pola hidup yang bersih dan disiplin. Sekian pidato dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga pidato kali ini dapat membuat kita lebih menjaga lingkungan di sekitar kita dan menjaga kesehatan tubuh kita. Bukan hanya untuk mencegah penyakit COVID-19 ini, namun untuk seterusnya agar kebersihan lingkungan tetap terjaga dan kesehatan tubuh kita juga tetap terjaga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.